Di video kali ini, saya akan membahas spoiler manga Tensei Shitara Slime Data Ken. Manga Tensei Shitara Slime Data Ken adalah adaptasi dari novel yang berjudul sama dengan manganya. Maka dari itu, spoiler ini adalah adaptasi dari novel Tensei Shitara Slime Data Ken. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, dan saya juga mohon maaf bila mungkin ada sedikit perbedaan dari segi percakapan dibandingkan dengan novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Clayman sangat kesal dan dia mengingat peringatan yang pernah dikatakan oleh Lapels yang menyuruhnya untuk berhati-hati. Clayman hanya ingin rekan-rekan badutnya mengakui kekuatannya. Clayman adalah orang terlemah di antara para badut, makanya ketika Clayman bisa mengendalikan Milim, dia jadi sombong dan pikirannya jadi tidak logis. Clayman ingat dengan masa lalunya. Di masa lalu dia pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki, di mana dia meminta Clayman untuk membantunya dalam mengambil alih dunia. Anak laki-laki itu menjanjikan bahwa dia akan menghidupkan Kazarim. Setelah melihat kekuatan anak itu, Clayman pun mau ikut rencana anak itu dan akhirnya Kazarim pun bangkit kembali. Ketika Kazarim hidup lagi, Clayman jadi lupa bahwa tujuannya untuk membantu anak itu dalam mengambil alih dunia. Clayman pun mulai mengambil langkah pribadi dan akhirnya sekarang malah menyebabkan Clayman terjatuh. Clayman menganggap kalau dia telah mengecewakan Kazarim. Clayman diciptakan oleh Kazarim dari mayat. Walaupun Clayman lemah tapi Clayman adalah seorang yang ahli strategi. Makanya Kazarim menjadikan Clayman sebagai Demon Lord. Clayman dalam hatinya sangat kesal karena dia sangat lemah dan dia berharap kalau dia bisa menjadi semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Clayman mendengar suara dunia yang mengkonfirmasi bahwa Clayman telah menjadi True Demon Lord. Clayman langsung tersenyum setelah mendengarkan hal itu, karena di detik-detik terakhir, dia telah berhasil menjadi True Demon Lord. Clayman yang sadar tidak mungkin untuk bertarung melawan Rimuru dan kawan-kawan, Clayman pun langsung memikirkan cara untuk segera kabur dan ingin langsung memberikan laporan tentang kekuatan Rimuru kepada anak laki-laki yang pernah Clayman temui. Sesaat kemudian Clayman mengeluarkan bola sihir. Rimuru yang melihat itu segera menyuruh Sion untuk segera mundur. Rimuru menyadari bahwa Clayman telah menjadi True Demon Lord. Rimuru melihat ada berbagai jiwa melayang di sekitar tubuh Clayman dan jiwa-jiwa itu adalah jiwa dari orang-orang yang pernah dibunuh oleh Clayman. Rimuru tidak bisa mengambil jiwa-jiwa yang melayang tersebut dan Raphael lah buat rencana supaya Clayman menjadi True Demon Lord. Karena menurut Raphael, maupun Clayman menjadi True Demon Lord, Clayman akan tetap lebih lemah dari Rimuru. Rimuru hanya tinggal memakai Beelzebub untuk membunuh Clayman dan Rimuru juga bisa pamer kekuatan di depan para Demon Lord. Melihat Clayman menjadi Demon Lord, Carrion pun berniat membantu Rimuru. Akan tetapi Rimuru menolak bantuan dari Carrion. Rimuru berjalan ke arah Clayman yang sedang sangat senang karena telah mendapatkan kekuatan True Demon Lord. Karena kekuatan itu Clayman merasa kalau sekarang Rimuru hanyalah seekor cacing baginya. Dalam evolusinya, Clayman memiliki perbedaan dengan Demon Lord lainnya, yaitu, biasa Demon Lord lainnya saat berevolusi akan mengalami kelelahan dan setelah berevolusi para Demon Lord akan tertidur karena efek penerimaan kekuatan yang sangat besar pada saat evolusi. Akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan Clayman. Clayman berubah jadi True Demon Lord karena punya tekad untuk jadi kuat dan suara dunia mengabulkan keinginan dari Clayman. Sudah sangat lama Clayman ingin menjadi True Demon Lord, akan tetapi dunia selalu menolaknya. Kembali ke cerita, Clayman mengeluarkan banyak bola sihir ke arah Rimuru, dan sayangnya semua itu langsung dimakan Rimuru dengan Beelzebubnya. Clayman amat terkejut karena serangannya yang berjumlah besar tiba-tiba menghilang. Maupun hal itu terjadi, Clayman masih menghina Rimuru. Setelah serangan pertamanya gagal, Clayman kembali mengeluarkan skill Demon Blaster. Demon Blaster adalah di mana dari dalam tanah keluar energi sihir dalam jumlah yang besar dan energi itu seperti cahaya yang membentuk naga. Jika terkena serangan itu maka akan menghancurkan bagian dalam tubuh dari musuh yang terkena serangan itu, dan pertahanan apapun dapat ditembus oleh cahaya itu.
Akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan Rimuru. Rimuru melahap semuanya serangan Clayman menggunakan Beelzebub, dan Clayman sangat kaget serangan terkuatnya dapat dimusnahkan dengan mudah oleh Rimuru. Setelah memusnahkan serangan Clayman, Rimuru menyuruh Clayman untuk memberitahu siapa bos dari Clayman, akan tetapi Clayman hanya tertawa dan berkata kalau dia adalah Andit, yang mana walaupun Clayman mati, dia bisa dibangkitkan kembali. Mendengar hal itu Rimuru pun mulai menyiksa Clayman. Rimuru terus bertanya tentang bos dari Clayman. Rimuru menjelaskan kalau dia bisa membunuh Andit dan kemungkinan Clayman bangkit lagi adalah hal mustahil dilakukan. Rimuru minta izin ke para Demon Lord lainnya untuk dia bisa dibiarkan membunuh Clayman, dan para Demon Lord setuju dengan permintaan Rimuru. Clayman yang tahu kalau dia akan mati, Clayman pun teriak ketakutan dan mengucapkan permintaan pertolongan kepada Kazarim. Rimuru dan para Demon Lord mendengar perkataan dari Clayman dan Clayman akhirnya terbunuh di sana. Setelah kejadian itu, Guy berdiri dan dia mengakui bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord. Tapi setelah itu, ada sedikit keributan. Penyebabnya adalah dendam lama Valentine kepada Veldora, akan tetapi tidak menimbulkan keributan yang besar. Milim memakai skillnya untuk mengubah pakaian Valentine, dan Valentine pun melotot ke arah Veldora. Veldora yang merasa dilototin oleh Valentine pun berkata kalau bukan dia yang memakai skill untuk mengubah baju Valentine, dan setelah itu rapat para Demon Lord pun akhirnya dimulai. Dalam rapat mereka berdiskusi tentang Kazarim. Kazarim adalah Demon Lord yang dibunuh oleh Leon. Kazarim adalah orang yang punya pikiran yang tajam dan jauh lebih berbahaya dari Clayman. Leon bilang kalau Kazarim pernah mendatanginya dan menawarkan banyak hal, akan tetapi Leon menolaknya. Karena tahu akan hal yang terjadi setelahnya, Leon pun memutuskan untuk membunuh Kazarim. Mereka juga membahas kelompok para badut yang punya koneksi dengan banyak manusia, jadi ada kemungkinan bahwa Kazarim telah dihidupkan dengan tubuh manusia. Guy mengatakan, membutuhkan waktu 1000 tahun untuk membangkitkan penuh jiwa yang telah mati, dan Guy curiga bahwa kemungkinan ada seseorang membantu Kazarim. Diskusi pun terus berlanjut. Frey mengatakan kalau dia akan keluar dari organisasi dan dia akan menjadi bawahan dari Melin. Frey juga mengatakan kalau dia terlalu lemah untuk menjadi seorang Demon Lord. Dan tidak lama kemudian Carrion pun mengatakan bahwa dia akan menjadi bawahan Milim dan meminta Milim bertanggung jawab karena telah menghancurkan negaranya. Milim terlihat sangat kesal atas apa yang dilakukan Frey dan Carrion. Tapi walaupun begitu, Milim membebaskan keinginan Frey dan Carrion, dan Guy pun menyetujui permintaan Carrion dan Frey. Karena anggota telah berkurang, mereka pun memikirkan nama baru untuk organisasi tersebut. Mereka selalu kesulitan dalam mencari nama untuk organisasi tersebut. Tapi tidak lama kemudian Veldora mengatakan kepada para Demon Lord lainnya bahwa Rimuru sangat pandai dalam memberikan nama. Dan akhirnya Rimuru dengan terpaksa memberikan nama Octagram untuk organisasi tersebut, dan semua Demon Lord setuju dengan nama yang diberikan oleh Rimuru. Mereka pun membuat perjanjian wilayah kekuasaan masing-masing dari anggota Octagram, dan anggota dari Octagram adalah Guy, Milim, Ramirez, Dino, Valentine, Dagruel, Leon dan Rimuru. Di sisi lain Lapels terlihat sangat kesal. Dia mempunyai tugas untuk menyusup ke gereja barat ketika Walpurgis dimulai, akan tetapi dia dihentikan oleh Hinata, dan Lapels pun kabur. Ketika beristirahat, Lapels merasakan hawa menyeramkan yang dipancarkan oleh Valentine. Valentine memberitahu bahwa Clayman telah mati. Mendengar hal itu Lapels hanya tertawa dan langsung menyerang Valentine. Akan tetapi serangan itu tidak berguna karena Valentine mempunyai regenerasi yang hebat. Setelah mengalahkan serangan Lapels, Valentine menggunakan skillnya untuk menyerang Lapels. Akan tetapi Lapels masih hidup dan sambil tertawa, Lapels juga berhasil mengambil jantung Valentine, dan Valentine kesal atas perbuatan Lapels. Alur cerita Tensei Shitara Slime Data Ken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.